Selamat datang di segmen HWS. Hai, HWS Mania. Senang sekali rasanya gue bisa menyapa kalian di sini. Mungkin kalian bingung, kok channel ini dengan orang yang berbeda? Sebelumnya, perkenalkan, nama gue Ijal. Di sini gue bakal ngasih informasi tentang kisah kasus dan tragedi yang terjadi berdasarkan kisah nyata. Tapi, sebelum gue lanjut bercerita, gue mau ngingetin kalian semua nih, untuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, lalu lu share ke teman-teman lu semua sekiranya suka dengan video ini dan informasi tentang kisah kasus yang terjadi berdasarkan kisah nyata. Berikut kisahnya. Di episode kali ini, gue bakal ngebahas tentang penjarahan massal yang terjadi pada tahun 1998 dan menjadi target kerusuhan pada saat itu adalah minimarket dan mal-mal besar di Jakarta. Salah satunya yang menjadi target adalah mal di daerah Jakarta Timur, tepatnya Mall Klender. Mal tersebut dijarah barang-barangnya, kemudian dibakar. Dan yang lebih naasnya lagi, mal tersebut dibakar di saat orang-orang sedang menjarah barang-barang di dalamnya. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Waktu kejadian itu, umur gua sekitar 9 tahun. Yang gue inget pada waktu itu ialah penjarahan ada di mana-mana. Dari minimarket kecil sampai mal-mal besar menjadi korban. Salah satunya adalah Mall Klender ini yang berada di Jakarta Timur, letaknya di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Mall Klender ini dahulu namanya Jogja, sempat berkali-kali berganti nama. Kalau gue sih emang nggak tahu nih pemicu kejadiannya itu apa, karena mungkin umur gue terlalu muda akan hal itu kan. Yang gue lihat waktu itu banyak sekali orang-orang yang lalu lalang membawa barang hasil jarahan. Jadi awalnya gini, pada saat itu gue pulang sekolah, sampai di rumah gue dipesan sama keluarga gue, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah. Yang namanya anak kecil dibilang seperti itu penasaran dong, keluar rumah lah gue. Ceritanya gue mau main nih sama teman-teman gue. Cuma memang posisi jalan di dekat rumah gue itu sudah ramai sama orang-orang dewasa yang lagi ngebahas tentang penjarahan ini. Dan gue lihat sendiri ada beberapa tetangga gue yang pulang membawa barang-barang hasil penjarahan tersebut. Ada yang membawa makanan ringan, sembako, pakaian, susu, sampai alat elektronik pun ada. Singkat cerita, gue ngeliat nih kakak gue berjalan nih di tengah-tengah orang. Gue nanya dong, dijawablah, mau lihat kebakaran di Jogja. Makin penasaran dong gue, ngerengek lah gue, minta untuk ikut. Awalnya sih emang gak dikasih, cuma dengan rengekan anak kecil, diajak lah gue. Baru sampai setengah perjalanan, gue udah ngeliat kebulan asap yang hitam pekat itu sangat tinggi. Sesampainya gue di sana, gue udah ngeliat begitu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Dan yang lebih naasnya lagi, gue denger sendiri banyak orang yang terjebak di dalam mal tersebut. Padahal mal tersebut sudah terbakar. Hari berikutnya, setelah kejadian naas tersebut, barulah tim evakuasi mengevakuasi para korban yang berada di dalam mal. Menurut data yang tercatat dari tim gabungan pencari fakta atau TGPF pada surat kabar Kompas, total korban yang meninggal akibat peristiwa tersebut berjumlah 488 orang. Dan banyak sekali korban yang tidak dapat diidentifikasi atau dikenali. Tidak semua yang menjadi korban adalah penjara. Sebagian dari mereka terjebak di saat hendak menolong keluarganya yang berada di dalam mal tersebut. Apakah kerabat atau saudara kalian ada yang menjadi korban? Komen di bawah. Akibat kejadian memilukan pada masa lalu itulah yang menjadi Mall Klender pada saat ini menjadi mistis. Banyak cerita mistis yang terjadi di mall tersebut. Meskipun sudah melalui renovasi berkali-kali, tapi tidak menghilangkan hal mistis yang ada di dalamnya. Di antara kejadian mistis yang terjadi di mall tersebut ialah munculnya penampakan korban-korban dari kebakaran hebat itu. Perempuan bergaun putih. Selain mereka menampakkan diri di depan pengunjung-pengunjung mall, ada satu kejadian yang membuat pemilik toko merasa ketakutan. Kejadiannya selepas maghrib. Itu ada seorang wanita yang bergaun putih lusuh berbelanja membeli barang yang dijual di ruko-ruko sekitaran Mall Klender. Perempuan itu lusuh, baju yang terkoyak, robek-robek, tapi setelah dicek uangnya itu bukan uang, tapi daun.
penampakan korban kebakaran. Beberapa orang yang mengunjungi mal tersebut itu sering diganggu dengan penampakan-penampakan mereka. Dari toilet, eskalator, sampai tangga yang berada tepat di belakang mal tersebut yang sampai saat ini tidak direnovasi, menjadi tempat yang paling sering muncul sosok-sosok penampakan ini. Karena tangga tersebut dari awal sampai sekarang tidak sentuh oleh renovasi. Tidak hanya menampakkan di tempat-tempat tertentu, tapi sering mengganggu orang-orang yang berlewatan di area mal tersebut, dari tukang bakso yang berjualan pada malam hari. Suara tangisan dan rintihan. Banyak sekali dari pedagang, pengunjung, sampai orang yang bekerja di tempat itu mendengar rintihan dan tangisan korban kebakaran ini. Tak hanya sampai di situ, suara tangisan dan rintihan ini sempat terdengar di pengeras suara mal tersebut. Oke, Housemania, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke kalian tentang informasi Mall Kendari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.